Di sini saya akan membahas studi case tentang Hello Kitty Mania. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tutut Supriyani, saya dari S1 Manajemen Universitas Dinamika, Surabaya. Hello Kitty adalah karakter kartun Jepang yang mempertahankan popularitas global sejak tahun 1974. Sanrio merupakan pembuat Hello Kitty yang telah memproduksi dan menyebarkan bermacam-macam merchandise yang bertemakan Hello Kitty. Dengan melakukan itu, ada beberapa yang mengklaim bahwa Hello Kitty telah menaklukkan dunia. Hello Kitty telah menjadi semacam ikon nasional Jepang karena ia telah menjabat sebagai duta UNICEF untuk Jepang dan Amerika Serikat, dan bahkan telah berperan sebagai utusan diplomatik Jepang untuk Cina. Pada tahun 1970, Hello Kitty telah menjadi fenomena merek di seluruh dunia untuk generasi konsumen. Hello Kitty awalnya menargetkan gadis muda dan pra-remaja. Pada tahun 1980, popularitas Hello Kitty mulai berkurang, dan pada tahun 1990, Sanrio mengubah posisi Hello Kitty menjadi retro untuk menarik lebih banyak konsumen perempuan. Kemudian pada tahun 2000, popularitas Hello Kitty kembali memudar, tetapi dihidupkan kembali oleh kemitraan dengan produk mewah dan perhiasan. Gambar Hello Kitty menghiasi lebih dari 50.000 produk yang dijual di lebih dari 70 negara. Selama 40 tahun terakhir, Hello Kitty telah berkembang menjadi merek senilai 7 miliar dolar dan menghasilkan pendapatan lebih dari 789 juta dolar setiap tahun. Banyak merek yang telah berkolaborasi dengan Hello Kitty seperti Target, Sephora, McD, Walmart, Swarovski, Vans, Hydroboard, dan Fender. Hello Kitty telah masuk ke bisnis transportasi juga, seperti Eva Air yang menerbangkan pesawat Hello Kitty dari Taiwan, dan Star Cruise yang sedang berlayar dengan kapal pesiar Hello Kitty di Singapura dan Malaysia. Pada tahun 2014, Hello Kitty mencapai tonggak sejarah 40 tahun, tanpa kekurangan produk edisi terbatas. Museum Nasional Amerika Jepang di Los Angeles juga memperingati ulang tahun ke-40 Hello Kitty. Perusahaan Jepang seperti Sanrio telah berhasil mengekspor budaya kawaii ke seluruh dunia. Kawaii artinya kelucuan dan merasuki masyarakat Jepang. Kelucuan tersebut menjadi semacam kenyamanan bagi orang-orang yang hidup dalam gaya hidup perkotaan yang padat. Perusahaan Jepang sangat berhati-hati dalam mengembangkan dan melindungi citra kawaii mereka. Diskusi question. Jadi di case ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, di bab 8 membahas strategi branding. Salah satu cara merek Hello Kitty menjadi tersebar luas adalah dengan menggunakan strategi co-branding dengan banyak merek lain. Dan di nomor 1 ini ada beberapa poin pertanyaan yang akan dibahas di slide selanjutnya. Co-branding yaitu proses di mana suatu produk atau merek dipromosikan bersama dengan merek lain, sehingga dapat memperoleh identitasnya sendiri. Co-branding menggabungkan dua merek atau lebih untuk memproduksi dan menjual produk yang tidak dapat diproduksi oleh keahlian dan sumber daya satu perusahaan. Poin A, merek apa sajakah yang disebutkan dalam case yang bermitra dengan Hello Kitty? Yang pertama ada Target, Sephora, McD, Walmart, kemudian Swarovski, Vans, Hydroboard, dan Fender. Poin B, kesesuaian yang dirasakan antar masing-masing merek tersebut dan Hello Kitty. Yang pertama Target, yaitu perusahaan retail Amerika. Yang kedua Sephora, yaitu sebuah jaringan gerai perawatan diri dan kecantikan multinasional asal Prancis. Sephora menjual produk kecantikan seperti kosmetik,
perawatan kulit, tubuh, parfum, warna kuku, perawatan kecantikan, dan perawatan rambut. Kemudian McD yaitu perusahaan makanan cepat saji Amerika. Kemudian ada Walmart yaitu perusahaan Amerika Serikat yang mengoperasikan jaringan department store. Kemudian Swarovski yaitu merek kristal yang diproduksi dari Austrian. Produk dari Swarovski ini yaitu patung atau miniatur kristal dan juga perhiasan. Kemudian Vans yaitu produsen sepatu skateboard asal Amerika Serikat dan juga memproduksi pakaian. Kemudian Kidrobot yaitu perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat. Kidrobot adalah perusahaan yang memproduksi mainan desainer dan mainan seni vinil. Kemudian Fender yaitu produsen alat musik gesek dan amplifier asal Amerika. Kemudian poin C, diskusikan target pasar untuk setiap persembahan co-branded tersebut. Apakah target pasarnya sama? Jika tidak, apa bedanya? Jadi, target pasar di setiap brand ini itu berbeda-beda. Contohnya seperti Target, yaitu targetnya semua kalangan. Kemudian Sephora, targetnya remaja dan dewasa, terutama remaja perempuan dan wanita dewasa. Kemudian McD, target pasarnya dari McD ini yaitu anak-anak, remaja, orang dewasa, mahasiswa atau pelajar, dan juga keluarga. Mereka menjadikan McD sebagai tempat berkumpul, bersantai, dan bahkan sebagai tempat hiburan. Kemudian Walmart yaitu targetnya semua kalangan. Kemudian Swarovski targetnya yaitu wanita berusia 20-40 tahun yang mengikuti tren mode terkini. Kemudian Vans targetnya yaitu semua kalangan dari balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Kemudian Kidrobot targetnya yaitu balita dan anak-anak. Dan target dari Fender yaitu kalangan yang berusia 14-70 tahun. Poin D, lakukan pencarian internet untuk menemukan lebih banyak merek yang saat ini bermitra dengan Hello Kitty. Jadi yang pertama itu ada Sweetie, kemudian Pampers, dan Softex. Kemudian poin E, ulangi analisis di bagian B dan C untuk merek baru yang Anda temukan di penelusuran internet. Nah, untuk target dari Sweetie ini yaitu bayi, balita, dan anak-anak. Sama juga dengan Pampers, yaitu targetnya bayi, balita, dan anak-anak yang terkhususkan untuk perempuan. Kemudian Softex targetnya yaitu remaja perempuan dan wanita. Kemudian poin F, apa karakteristik Hello Kitty yang membuatnya mampu menjadi partner co-branding yang sukses dengan begitu banyak jenis merek lain? Jadi fitur mainan, daya tarik masanya, kelucuannya yang membuatnya menyenangkan untuk semua anak-anak dan juga orang tua. Kemudian pertanyaan untuk nomor 2. Di bab 9 sudah dibahas citra merek dan pemosisian produk. Renungkan Hello Kitty sebagai merek lalu jawab pertanyaan berikut. Jadi di nomor 2 ini ada beberapa poin yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Poin A, jelaskan citra merek Hello Kitty. Citra merek Hello Kitty ini yaitu feminim dan girly dan memiliki aspek yang menyenangkan. Kemudian poin B, berdasarkan jawaban Anda dari pertanyaan tentang co-branding, pilih kategori produk dari produk Hello Kitty dengan co-brand dan lakukan brainstorming daftar singkat pesaing di pasar untuk kategori tersebut. Jadi kategori yang saya pilih yaitu McD. Dan McD ini ada beberapa pesaingnya. Yang pertama KFC. KFC ini jaringan makanan cepat saji yang didirikan oleh Harlan Sanders di Kentucky, Amerika pada tahun 1952. Outletnya juga tersebar di lebih dari 100 negara dan menjadi jaringan makanan cepat saji terbesar kedua setelah McD. Yang menjadikan KFC terkenal adalah sajian ayam gorengnya.
Kemudian ada Wendy. Wendy juga menjadi jaringan makanan cepat saji yang menyediakan menu hamburger, sandwich, menu sarapan, salad, dan makanan penutup. Wendy didirikan oleh Dave Thomas di Ohio pada tahun 1969. Produk burgernya terkenal bersaing dengan McD dan Burger King. Kemudian yang ketiga ada Burger King. Ya, seperti namanya, menu yang menjadi favorit adalah burger. Namun selain itu pula ada sajian kentang dan ayam. Outletnya sudah tersebar di lebih dari 70 negara di dunia sejak didirikan pada tahun 1953. Kemudian yang terakhir, Subway. Subway ini merupakan makanan cepat saji yang berasal dari Amerika dan terkenal dengan menu sandwich serta salad yang berisi berbagai daging, sayuran, dan saus. Outletnya tersebar di lebih dari 100 lokasi di seluruh dunia. Makanan cepat saji ini sudah didirikan dari tahun 1965. Kemudian poin C, buat peta persepsi yang menyertakan produk merek bersama Hello Kitty dan daftar produk hasil curah pendapat Anda dalam kategori itu. Pemetaan perseptual atau pemetaan pasar adalah teknik diagram yang digunakan oleh pemasar aset yang mencoba menampilkan secara visual persepsi pelanggan atau pelanggan potensial. Penempatan suatu merek dipengaruhi oleh persepsi pelanggan daripada persepsi bisnis. Misalnya, bisnis mungkin merasa menjual produk kelas atas dengan kualitas tinggi, tetapi jika pelanggan memandang produk sebagai kualitas rendah, pandangan mereka lah yang akan mempengaruhi penjualan. Dan berikut ini adalah gambar dari peta persepsi dari brand yang bermitra dengan Hello Kitty. Kemudian, poin D. Tuliskan narasi singkat yang menjelaskan proses yang Anda gunakan untuk mengembangkan peta perseptual dan interpretasi Anda terhadap konten peta persepsi. Jadi, yang pertama, Target dan Walmart, yaitu memiliki kualitas produk yang baik dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Kemudian Sephora memiliki kualitas produk yang baik dengan harga yang sedikit lebih tinggi. McD memiliki kualitas produk yang baik dengan harga yang sedikit lebih murah. Kemudian Swarovski memiliki kualitas produk yang tinggi dengan harga yang tinggi. Dan Vans memiliki kualitas produk yang baik dengan harga yang sedikit lebih murah. Kemudian Kidroboard memiliki kualitas produk yang baik dengan harga yang sedikit lebih murah. Dan yang terakhir Fender memiliki kualitas produk yang baik dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Kemudian pertanyaan untuk nomor 3. Bab 10 membahas motif psikologis McGuire. Tinjau motif pelestarian kognitif, motif pertumbuhan kognitif, motif pelestarian afektif, dan motif pertumbuhan afektif. Manakah dari motif berikut yang dapat menggambarkan mengapa penggemar Hello Kitty seperti Miss Goldsworth mengumpulkan koleksi Hello Kitty yang begitu besar? Yang pertama, motif pelestarian kognitif ini ada beberapa poin. Yang pertama, perlunya konsistensi, kemudian kebutuhan atribusi, perlunya pengkategorisasian, dan kebutuhan untuk objektifikasi. Yang kedua, motif pertumbuhan kognitif. Terdapat poin kebutuhan akan otonomi, kebutuhan stimulasi, kebutuhan teleologis, dan kebutuhan utilitarian. Yang ketiga, motif pelestarian afektif. Terdapat poin kebutuhan untuk pengurangan ketegangan, kebutuhan akan ekspresi, kebutuhan pertahanan ego, dan kebutuhan penguatan. Dan yang keempat, motif pertumbuhan afektif. Kebutuhan akan penegasan, kebutuhan afiliasi, kebutuhan identifikasi, dan kebutuhan pemodelan. Dan menurut saya, motif yang menggambarkan Miss Goldsworth adalah motif pelestarian kognitif. Yang pertama, poin pertama ya, perlunya konsistensi.
Keinginan mendasar adalah memiliki semua aspek diri yang konsisten satu sama lain. Misalnya, melakukan pembelian besar tidak konsisten dengan kebutuhan untuk menghemat uang. Poin kedua, kebutuhan atribusi. Serangkaian motif ini berkaitan dengan kebutuhan kita untuk menentukan siapa atau apa yang menyebabkan hal-hal terjadi pada kita dan terkait dengan area penelitian. Kemudian yang ketiga, perlu mengategorikan. Orang memiliki kebutuhan untuk mengategorikan dan mengatur berbagai informasi dan pengalaman yang mereka temui dengan cara yang bermakna, namun dapat dikelola sehingga mereka menetapkan kategori atau partisi mental untuk membantu mereka melakukannya. Kemudian yang keempat, kebutuhan untuk objektifikasi. Motif ini mencerminkan kebutuhan akan isyarat atau simbol yang dapat diamati yang memungkinkan orang menyimpulkan apa yang mereka rasakan dan mereka ketahui. Kemudian pertanyaan untuk nomor 4, di bab 11 membahas tentang karakter juru bicara suatu karakteristik komunikasi yang mempengaruhi sikap. Kasus tersebut menggambarkan bagaimana Hello Kitty menjadi juru bicara UNICEF selama bertahun-tahun, serta alat diplomasi untuk diplomasi Jepang dan Cina. Beberapa karakteristik yang mempengaruhi kesuksesan narasumber selebriti antara lain keahlian, aspek aspiratif, dan transfer makna. Bagaimana karakteristik ini diterapkan pada Hello Kitty sebagai karakter juru bicara? Jadi yang pertama, keahlian. Keahlian ini dalam mengambil perhatian konsumen agar konsumen dapat berfokus pada produk tersebut. Kemudian aspek aspiratif yaitu harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang pada produk tersebut. Dan transfer makna yaitu mentransfer makna dari produk tersebut. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5, di bab 12 membahas konsep diri dan gaya hidup. Pikirkan Miss Goldsworth sebagai contoh seorang kolektor Hello Kitty yang obsesif. Ada poinnya juga yang akan dibahas di slide berikutnya. Poin A. Apakah Anda merasa bahwa barang-barang Hello Kitty-nya telah menjadi bagian dari perpanjangan diri Miss Goldsworth? Jelaskan alasan Anda. Ini mengacu pada kepemilikan fisik yang digunakan seseorang untuk mendefinisikan tentang dirinya sendiri. Dalam kepemilikan ini membantu dalam mengetahui karakter orang tersebut. Poin B, pikirkan tentang konsep diri aktual, konsep diri ideal, konsep diri pribadi, dan konsep diri sosial menggunakan kutipannya dalam kasus ini. Tafsirkan bagaimana konsep diri ini mungkin berbeda untuk Miss Goldsworth. Yang pertama, konsep diri aktual. Siapa diri saya saat ini? Salah satu kolektor memorabilia Hello Kitty yang paling rajin di dunia. Pada usianya yang ke-29 tahun, dia telah mengumpulkan koleksi selama lebih dari 15 tahun dan telah memenuhi setiap kamar apartemennya. Kemudian yang kedua, konsep diri ideal. Saya ingin menjadi siapa saat ini? Saat ini dia ingin menjadi kolektor Hello Kitty terbesar di dunia. Kemudian yang ketiga, konsep diri pribadi. Bagaimana saya ingin memandang diri saya sendiri? Yaitu bahwa mengoleksi apapun yang berkaitan dengan Hello Kitty merupakan gaya hidup yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, konsep diri sosial. Bagaimana saya ingin dipandang oleh orang lain? Dia ingin dipandang sebagai kolektor terbesar di dunia, bahkan dia sudah mengumpulkan lebih dari 4.000 mainan Hello Kitty ataupun barang yang berkaitan dengan Hello Kitty. Untuk pertanyaan yang keenam, tinjau kembali segmen false yang dibahas dalam bab 12. Di segmen mana menurut Anda kolektor obsesif yang mampu mendanai pembelian yang dibutuhkan untuk koleksi besar yang paling cocok? Menurut saya, segmen yang paling cocok itu segmentasi psikografis.
Berdasarkan pelanggan yang dapat disegmentasikan ke dalam kategori yang berbeda, mereka menghubungkan pola pembelian. Para responden dikategorikan berdasarkan motivasi utama. Segmen di bawah VAL adalah inovator, pemikir, orang terpercaya, berprestasi, pejuang, pengalaman, pembuat, dan penyintas. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.